Halo, selamat datang di Ketemu Penulis bersama saya, Van Mutakin. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang dunia kepenulisan. Di episode yang sekarang, saya nggak sendiri. Saya ditemani sama salah satu penulis dari yang keren banget sih. Ini naskahnya udah ada 10 naskah yang sudah diterbitkan di Gopedia. Langsung aja Mas Rozali Jauhari Alfandani MPD. Halo Mas, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah. Masih sehat. Masih sehat. Mas, kita beda sejam ya. Masnya di NTB ya? Iya. Kemarin kan sempat WhatsAppan juga nih. Saya kan itu jam 10, terus Masnya jam 11 gitu kan. Saya kaget, kira saya di mana gitu pas saya cross check lagi, Masnya di NTB. Iya. Mas. Iya. Kesibukannya apa nih Mas di tengah pandemi gini Mas? Kalau profesi utama sih guru. Saya guru di madrasah ya, di Madrasah Aliyah di Kota Bima. Kota Bima. Okay. Ya. Berarti kesibukannya sekarang daring ya Mas ya? Masih belajar di rumah kan? Apa gimana? Kalau di NTB rata-rata sudah tatap muka. Oh, tatap muka. Sudah tatap muka. Sekarang sedang libur semester saja nih, makanya pulang ke rumah. Rumah saya di Lombok. Di Lombok. Itu dekat sih Mas dari Bima ke Lombok, dekat ya? Perjalanan ya kalau darat hampir 12 jam. 12 jam. Lumayan juga ya. Sehari semalam, ya. Sehari semalam. Kalau misalkan lewat laut tuh gimana? Ya, nyebrang lewat laut sekitar 2 jam lagi. Kapal feri dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok itu sekitar 2 jam lah kalau normal. Oh, normal 2 jam berarti. Oke, lumayan jauh juga ya, Mas. Mas, sebelum kita mulai nih, Mas boleh ini nggak sih memperkenalkan nih Mas ini siapa sih gitu, biar lebih lebih kenal gitu. Boleh Mas? Oh, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi untuk teman-teman Gopedia dan para penulis hebat di luaran sana. Akhirnya kita bisa bertemu, bertatap muka lewat layar. Dan mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat ya. Amin. Apalagi teman-teman yang di Jawa, di Bali yang mungkin sekarang masih PPKM darurat dan seterusnya, mudah-mudahan terbebas dari COVID varian apapun seperti itu. Sehingga tidak susah untuk berkarya 1, 2, 3 buku dan seterusnya. Oke. Saya Rozali Jauhari Alfandani, guru di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bima, dan mungkin bagian dari kepenulisan Gopedia dengan nama pena Bang Z. Bisa ditelusuri di Gopedia nanti buku-bukunya, karya-karyanya, mudah-mudahan bisa berguna, bisa dibeli, bisa dimanfaatkan. Amin. Khususnya bagi teman-teman yang pencinta puisi, karena saya lebih fokus di puisi kalau saat ini. Ya. Sekarang sedang di Lombok, kampung halaman saya di Lombok. Kapan-kapan mudah-mudahan teman-teman Gopedia atau teman-teman penulis di Gopedia bisa liburan ke Lombok. Jangan takut, insya Allah aman. Aman, oke. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu Mas. Mas, sebelum nanti kita ngobrol lebih lanjut nih, lebih dalam tentang dunia kepenulisan, dan nantinya saya bakal bahas salah satu buku Mas gitu. Mas Rozali ini awal kenal Gopedia dari mana sih Mas? Boleh diceritakan dulu? Ya, Gopedia kebetulan pernah lihat di Instagram kalau tidak salah tahun 2019. Lihat di Instagram, cuma karena masih belum fokus untuk masuk ke situ, jadi saya scroll saja. Akhirnya ada teman yang kebetulan sesama guru juga yang menyarankan coba tulisan-tulisannya dimasukkan ke Gopedia, diterbitkan di sana dan seterusnya. Siapa tahu nanti bisa makin banyak lagi karya-karyanya dikenal oleh publik, oleh masyarakat, seperti itu. Dari medsosnya Gopedia, dan setelah mencoba hubungi via WA dan seterusnya, buat akun, kemudian mulai coba masukkan karya, alhamdulillah dengan respon Gopedia yang cepat, kemudian fasilitasnya sudah mantap, dan
setelah coba terbitkan beberapa, ketagihan. Ya, ketagihan karena memang benar-benar dilayani dan difasilitasi maksimal sampai dengan tahun 2020 kemarin. 2021 ini saja masih belum masukkan lagi nih karena beberapa hal. Oke. Berarti Masnya kenal GoPedia dari sosial media nih, Mas? Sosial media, ya. Sosial media. Kalau misalkan saya boleh tahu nih, Mas, Masnya awal mulai menulis yang benar-benar menulis gitu, dari umur berapa sih, Mas? Atau mungkin dari semenjak SMA atau SMP sudah mulai menulis? Bagaimana? Kalau menulis, sebenarnya dari SD sudah diarahkan oleh orang tua menulis dan melukis saat itu. Cuma akhirnya seiring waktu SD, SMP, SMA, melukisnya dipinggirkan, menulisnya yang dilanjutkan, seperti itu. Jadi mulai SD sudah mulai nulis. Kan kita punya dulu buku harian, kemudian catatan aktivitas harian dan seterusnya yang sederhana saja, tapi kalau rutin lama-lama jadi terbiasa dan asik untuk dilanjutkan sesuai dengan jenjangnya. SMP mulai nulis ini, SMA mulai nulis di mading, nulis puisi dan seterusnya, kuliah sampai dapat ngajar juga seperti itu. Jadi awal mulai nulis itu, Mas, ketertarikan di dunia kepenulisan ini dari SD gitu ya, Mas? Nah, dari SD. Nah, itu dari SD ke SMP ke SMA itu pernah nggak sih, Mas, kayak nulis genre tentang roman atau tentang apa gitu, tentang horor, pernah nggak sih? Kalau genrenya karena mungkin zaman saya dulu masih lebih ke tulis saja apa yang menjadi aktivitasnya, kemudian ini dan seterusnya. Kalau genre mungkin sudah menginjak SMA baru mulai menekuni 1-2 genre yang mungkin dirasa pas nih passion saya di sini. Lebih ke sastra, itu puisi, kemudian ada cerita pendek dan cerita-cerita bersambung lain di isi mading dan seterusnya, termasuk yang sampai saat ini mungkin fokusnya di puisi seperti itu. Jadi fokusnya lebih ke kayak kuat-kuat gitu ya, Mas ya. Itu emang itu. Mas suka nulis kuat-kuat apa emang tiba-tiba lagi nulis nih, kayaknya emang dari sini deh gitu passionnya gitu, apa gimana, Mas? Ya, kalau dibilang tadi karena sudah terbiasa dari kecil, ketika dimanapun dalam kondisi apapun langsung saja, misalnya lagi duduk-duduk nongkrong sama teman, apalagi sekarang kan banyak tempat tongkrongan, banyak bertukar pikiran dan lain-lain. Ide-ide mau nulis, entah dia nanti akan jadi quote, jadi puisi, bahkan jadi novel mungkin atau jadi yang lain, mengalir saja. Jadi direncanakan iya, tidak direncanakan juga iya, karena memang sudah dibiasakan dan dilatih terus-terusan seperti itu. Berarti Mas kemana-mana bawa notebook apa pakai handphone aja nih kalau misalkan nulis kuat gitu? Kadang langsung ditulis di ponsel atau ditulis catatan kecil ya, untuk ngingatin nanti disalin ke laptop dan seterusnya untuk dijadikan satu buku misalnya seperti itu. Mas kan Mas nih suka nulis kuat ya. Mas ada nggak sih kayak misalkan target nih, misalkan sehari itu harus nulis berapa quote gitu, apa nggak ada? Apa emang tergantung moodnya Mas gitu? Kalau target dulunya target sekian, karena mungkin supaya memang ada sasaran kita nih, ada tujuan kita, misalnya mau buat buku dengan 50 quotes, target seminggu selesai, berarti satu hari harus sekian. Nah, itu dulu. Tapi kalau sekarang mengalir saja seperti tadi. Ketika memang ada bisa 1, tulis saja. Bisa 5 misalnya, tulis saja. Nanti urusan mau dibuat berapa dalam satu buku itu nanti. Makanya ini yang 2021 sebenarnya sudah banyak. Tapi masih pengen terus nambahin supaya nanti pas sekian langsung dikirim ke GoPedia jadi buku seperti itu. Saya tunggu nih Mas karya Masnya nih ntar. Nah, insya Allah. Berarti dulu Mas ambis banget ya, kayak misalkan seminggu tuh buat 50 quote atau berapa quote gitu ya, benar-benar kayak misalkan ngejar nulis banget nih gitu, apa gimana Mas?
Ya, kalau dibilang seperti itu ya, karena kan nulis ini tidak ada apa ya, tidak ada tuntutan yang gimana-gimana, misalnya kejar target yang gimana, kalau nggak nyampe target terus kita dapat hukuman atau apa, seperti itu. Nulis aja, karena tadi pertama terbiasa, kedua ada target, dan ketiga lingkungan juga perlu perlu mendukung, mulai dari keluarga, kemudian teman-teman, enak diajak ngobrol, tiba-tiba, oh iya ya, kenapa nggak ini bisa dibikin quote atau bisa bikin puisi, jadi seperti itu. Jadi selain target internal, sasaran eksternalnya juga harus jelas. Berarti harus ini ya Mas, harus bela nih dari internal sama eksternalnya juga gitu ya Mas ya? Ya, harus seimbang dan satu jalannya. Nah Mas, kan tadi Mas bilang nih kita harus harus membiasakan diri gitu Mas. Nah kalau misalkan contoh kayak misalkan orang pengen mulai nih, cuman kayak masih mager gitu Mas, gimana cara ngebuild diri kita itu kayak misalkan harus ayo gitu, gimana sih Mas? Ada tipsnya nggak Mas? Ya, kalau secara personal mungkin kan beda-beda nih, beda-beda motivasi, beda-beda keadaan ya, kondisi. Apalagi mungkin zaman sekarang lagi belajar daring, jangankan mau nulis nih, mau belajar aja, Mager gitu. Gimana ya, ujung-ujungnya ngegame lah misalnya kan, atau kalau yang perempuan misalnya nonton drakor misalnya. Rebahan gitu. Ya, rebahan, mager, ujung-ujungnya tidur misalnya. Jadi kalau secara pribadi, pertama tadi harus ada target, paksa diri harus ada target. Misalnya apapun jenis tulisannya, anggap saja kita berbicara quotes atau puisi yang ringan lah dulu nih. Kita butuh quotes tentang apa, targetnya harus jelas, kerangkanya jelas. Kita mau sehari itu berapa? Kalau kita masih misalnya dalam tanda kutip pemula atau yang masih butuh banyak belajar, 1, 2 atau 3 lah maksimal sehari itu sudah cukup, sudah baik. Jadi harus ada target di situ. Yang kedua, untuk memotivasi diri pribadi itu ya itu tadi, ketika kita memang udah niat terjun di dunia penulis, harus ada sandaran lah, kalau bahasa saya sandaran. Oh iya ya, penulis-penulis nih bisa loh menghasilkan seperti ini. Ada penulis di Wikipedia yang bisa sampai sekian karyanya dalam 1 bulan misalnya. Jadi ada contoh, ada model yang bisa diikuti sehingga kita termotivasi minimal menyamai dia atau bahkan melebihi dia, seperti itu. Nah yang ketiga ya manajemen waktu, kesempatan, kondisi itu. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini mungkin kita jarang keluar, hanya di dalam rumah. Jadi skup ide dan inspirasi itu ya sekitaran kita saja. Kalaupun kita searching di internet mungkin bisa. Tapi biasanya orang menulis itu kan pengen keluar nih ke pantai baru dapat ide, atau nongkrong baru dapat ide, atau naik gunung baru bisa jadi 1 buku dan seterusnya. Jadi ketika semuanya serba terbatas, ya pinter-pinternya kita memanajemen diri kita dengan apa yang kita punya di gadget atau di laptop yang ada di situ. Kita searching apa nih yang bagus untuk ditulis masa-masa ini dan seterusnya. Banyak kan hasil pandemi ini yang buku-buku, entah itu puisi, kumpulan puisi, novel, pembelajaran dan lain-lain yang ternyata dalam situasi terbatas seperti ini pun bisa seperti itu. Itu tadi Mas. Ya. Oke. Berarti cara emasnya ini kan harus ada target, time management, sama tadi apa Mas? Target, kemudian ada contoh atau model yang motivasi berarti ya. Oke. Motivasi. Nah Mas, kalau misalkan tadi kan Mas menyebutkan nih time management berarti ya. Cara Mas nih mengatur antara menulis dan misalnya dulunya mengajar juga kan sebelum ada pandemi gini nih. Nah Mas gimana sih Mas cara manajemen antara menulis dan mengajar gitu biar balance gitu, biar seimbang? Mungkin kita juga kembalikan ke pribadi masing-masing. Kebetulan saya kan
kesibukan mungkin dari pagi sampai siang mengajar di sekolah dengan siswa, kemudian nanti sampai sore atau malam isya dengan keluarga di rumah. Nah, kalau saya biasanya setelah isya itu baru mengerjakan apa yang memang sudah dikumpulkan dari pagi sampai sore tadi. Oke. Seperti tadi saya bilang, mungkin di sekolah kan enggak melulu dari pagi sampai ini di kelas terus kan, pasti ada jam istirahatnya. Ada istirahatnya, ada jedanya. Bisa saja kita dapat ide di kelas, nanti di ruangan guru atau ketika jeda istirahat itu baru kita tuangkan, kita tulis dulu oret-oretannya, kerangkanya, untuk nanti malam ditulis atau dimasukkan ke naskah, ke laptop misalnya, seperti itu kalau saya. Supaya memang mengajarnya dapat, dengan keluarganya juga tidak terhalangi, menulisnya di bagian malamnya juga tetap lanjut, seperti itu. Jadi ada part-partnya sendiri, waktunya dibagi. Berarti kalau misalkan yang saya tangkap nih, dari pagi Mas mengajar mungkin ya sampai sore. Nah, ntar malamnya Mas kayak lanjut menulis gitu kan. Nah, berarti dari pagi Mas kayak mikirin ini dong, kayak apa sih namanya? Kayak idenya gitu loh Mas, apa gimana? Apa langsung muncul aja? Nah, kalau dibilang mikirin mungkin iya, karena kita kan butuh sama mungkin dengan artis, sama dengan yang lain, apa nih momennya kita bikin lagu misalnya kalau penyanyi. Jadi dipikirin momen apa yang bisa bikin satu lagu itu jadi hari itu. Begitu juga dengan kita nulis. Kalau dibilang mikir, ya hari ini mau nulis apa misalnya, ada target apa hari ini, atau sedang 1 bulan ini mau nyetor apa nih ke Wikipedia, quotes, puisi atau bahkan novel. Jadi setiap hari itu dibuat kerangkanya, rancangannya dipikirin. Nah, baru di situ nanti malam baru dieksekusi. Yang kedua tadi kalau dibilang tiba-tiba juga iya, karena kita sedang ngajar asik-asik lihat siswa atau ngobrol dengan teman-teman di kantin, teman-teman guru, atau ketika jalan-jalan di lingkungan sekolah, wah ini nih yang perlu dituangkan jadi tulisan. Bisa kayaknya nih jadi puisi kah, jadi quotes kah, pembicaraan yang tadi dengan teman-teman, atau bahkan cerita-cerita mengajar, bisa jadi buku pembelajaran, dan seterusnya. Jadi konsep yang 2 tadi dipikirin benar-benar, maksudnya dikonsepkan, dengan yang tiba-tiba ada ilham, misalnya sebut saja ilham, itu ada. Jadi kalau dibilang satunya saja yang dominan, mungkin di lain orang bisa begitu. Tapi kalau di saya pribadi, semua sudah ada konsepnya, kerangkanya. Kalaupun nanti ada tambahan lagi dari ketiba-tibaan itu, nah itu melengkapi nanti. Seperti itu. Oke, berarti yang paling terpenting ini konsep berarti ya Mas. Kita harus tahu dulu nih konsepnya bakal kemana nih, arahnya mau kemana dulu nih gitu kan sebelum nulis. Jadi ntar pas tengah-tengah kita menulis tuh nggak bingung mau kemana gitu kan. Iya, benar-benar. Mas, tapi ini Mas tahu di keluarga Mas kalau Mas ini seorang penulis gitu. Mungkin dari istri, dari keluarga Mas nanti tahu gak kalau Mas ini penulis gitu? Tahu. Kebetulan istri kan orang Jawa juga, orang Jogja. Beliau juga alhamdulillah senang nulis cerita pendek kalau yang sastranya, kalau yang karya-karya ilmiah seperti makalah, kemudian artikel dan lain-lain, itu tadi sudah terbiasa, sehingga tadi alhamdulillah sejak kecil sudah dibiasakan, kemudian dapat lingkungan yang baik, minimal dari keluarga kan, lingkungan yang baik untuk mendukung menulis. Dan di Nusa Tenggara Barat, mungkin di semua daerah, banyak melimpah ide-ide inspirasi dari alam, dari obrolan dengan teman dan seterusnya. 3 hal itu mendukung supaya menulis ini lanjut, tidak jenuh, tidak berhenti di tengah jalan. Seperti itu. Sudah tahu, alhamdulillah. Terus Mas, responnya nih dari keluarga, mungkin dari teman-teman Mas yang di sekolah, yang di kantor, mungkin gimana Mas? Kayak
kayak ngapresiasi banget ya Mas, atau gimana? Ya, kalau dari keluarga karena memang sudah dibiasakan dari kecil, sudah ya alhamdulillah dimotivasi lagi supaya nulis yang dalam tanda kutip berbeda dari apa yang menjadi passion saya sekarang misalnya. Kalau sekarang misalnya puisi, coba tulis nih tentang metode pembelajaran atau apa karena sebagai guru untuk naik pangkat dan seterusnya. Nah itu. Kalau dari teman-teman apresiasi bagus, bahkan ada yang minta minta dibantuin bagaimana sih bisa masukkan naskah di Guepedia, kemudian menerbitkan sampai dengan konsisten untuk berkarya di Guepedia, memasukkan naskah di Guepedia. Itu beberapa teman guru dan teman yang dulu teman kuliah pernah chattingan di WA, tapi karena memang lewat media sosial dan seterusnya, ya mungkin urusan gitu. Selanjutnya apakah jadi ke Guepedia atau gitu kan? Iya. Berarti Mas ini sebagai penggerak juga ya buat teman-teman kantor, mungkin teman-teman dulunya kuliah, kayak misalkan ayo nih gua aja bisa gitu, masa lu nggak bisa sih gitu kan, jadi penggerak gitu kan. Itu Mas gimana perasaannya, seneng nggak sih Mas? Ya alhamdulillah, karena kan sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Minimal dengan cara saya seperti ini, dengan cara kita seperti ini, kesempatan seperti ini, bisalah membantu orang untuk mengembangkan diri lah minimal melalui tulisannya, curhat, tidak hanya bikin status di FB, di Instagram, tapi bisa jadi tulisan, entah puisi atau novel dan seterusnya. Setidaknya ada manfaat yang lebih luas ditebarkan melalui menulis seperti itu. Mas, saya pengen bahas nih dari buku Mas, kan jumlah buku yang diterbitkan ke Guepedia ada 10 buku nih. Cuman kalau misalkan kita bahas semuanya bakal panjang banget. Mungkin saya lebih interest ke buku yang berjudul tentang Merenung bersama Rocky Gerung, Mas. Ini Masnya college sama teman Mas atau gimana? Yang dengan Siti Mariam. Siapa ya? Siti Mariam MA. Oh iya. Itu istri. Nama istri. Oh. Ya. Oke. Jadi awalnya sebenarnya itu bukan kita ini kan yang serius, maksudnya yang memang benar-benar harus booming atau gimana. Cuma waktu itu kan ada konsep-konsep tertentu dari, mungkin sebut saja Rocky Gerung, tokoh Rocky Gerung yang mungkin perlu nih orang-orang tahu, perlu nih orang-orang bisa mendapatkan manfaat dari situ, minimal jadi sebuah buku. Kalau di video di YouTube mungkin banyak, tapi kan sepintas lalu tidak semua orang yang bisa akses di situ misalnya. Atau cuek saja orang-orang yang berkepentingan dengan pendapatnya beliau saja yang mungkin akan peduli. Nah, bagaimana kalau kita konsepkan dia sebagai sebuah tulisan, menjadi sebuah buku yang nanti kalaupun dia akan tersebar seperti apa nanti di masyarakat, itu urusan lain. Seperti saya bilang tadi, ini bukan targetnya untuk booming yang bagaimana-bagaimana, tapi supaya pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh bangsa kita yang entah menurut sebagian orang mungkin kontroversial dan lain-lain, itu dikesampingkan dulu. Yang jelas pemikiran-pemikirannya yang positif bisa ditampilkan dalam sebuah tulisan, dalam sebuah buku, dan mudah-mudahan bisa dinikmati oleh orang banyak. Apapun nanti kesimpulan masing-masing. Ya. Mas, kenapa sih Mas pilih tokoh Rocky Gerung tersendiri? Kan banyak banget nih tokoh yang ada di Indonesia gitu. Kenapa Mas lebih prefer ke Rocky Gerung gitu? Oh ya, seperti tadi mungkin kalau kita bicara viral, beliau kan sudah sangat viral. Iya. Apalagi di masa-masa yang kemarin ya, masa-masa Pres, terus kemudian di LC itu debat-debat tuh. Iya, debat-debat atau ada kritikan terhadap pemerintah. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh yang mungkin punya quotes, punya pendapat, punya ini yang mau kita konsepkan sebagai buku, mau kita bikin tulisannya.
Cuma karena momentum, sekali lagi menulis ini kan tidak hanya melihat apa nih yang mau kita tulis sebagai kemampuan kita, tapi sedang momentumnya sedang apa nih gitu. Sama mungkin dengan teman-teman di media sosial atau di YouTube, di channel YouTube-nya, ketika ada momen heboh-heboh tentang apa, mereka pasti bahas di situ di channelnya supaya dapat like, subscribe yang banyak misalnya. Biar viral gitu ya contohnya. Viral misalnya. Begitu juga dengan orang-orang yang menulis. Ketika momennya misalnya si A ini, tokoh ini, anggap saja Rocky Gerung ini sedang naik daun, ya. Kenapa tidak kita coba tulis itu? Kalau dibilang dompleng misalnya, dompleng, pel viral lewat nama Rocky Gerung, bisa jadi. Karena menulis itu seperti itu. Mungkin penulis-penulis besar juga seperti itu. Ketika ada materi-materi atau tema-tema tentang sesuatu hal di negara kita, mereka tulis tentang itu, mereka filmkan tentang itu, mereka buat novel tentang itu, supaya masyarakat kita juga semakin tertarik ketika kita menulis sesuatu yang memang momentumnya sedang ada nih gitu, biar dapat aja gitu ya. Berarti biar dapat feel-nya gitu ya Mas ya, mumpung lagi hype juga nih gitu. Oke Mas. Iya. Nah kan di dalam di judul buku Mas ini ada kata merenung nih Mas. Nah arti merenung menurut Mas ini apa sih, maksudnya gimana? Merenung dalam konsep Mas ini gimana sih? Ya, merenung kita pilih karena kata merenung kemarin. Kalau konsep dasarnya pertama supaya rimanya sama. Nah ini sederhana. Merenung Rocky Gerung. Nah itu yang pertama. Iya, saya itu yang pertama. Alasan klasiknya. Mungkin beda deh kalau kita bilang berpikir atau beropini, mungkin gimana gitu. Ya, judul itu kan gitu. Menentukan, membuat ketertarikan seperti itu. Nah, terus yang kedua terkait dengan merenung, karena kita kan hidup sebagai manusia yang berakal, berpikir. Merenung ini sebenarnya kalau kita bilang wajib karena kita wajib introspeksi diri, wajib melihat kekurangan diri, terus wajib memperbaiki diri kita ini seperti apa. Nah, salah satu caranya adalah dengan merenung tadi. Merenung ini beda dengan ngelamun ya. Bukan. Kalau merenung ini dia mungkin atau berpikir, berkontemplasi di ruangan tertutup sendiri atau apa, tapi menghasilkan. Kalau melamun biasanya banyak kan menghayal yang jauh-jauh. Nah, beda mungkin kalau judulnya melamun bersama Rocky Gerung, kok kita diajak melamun ini gitu kan. Nah, dan yang ketiga, karena mungkin banyak orang yang menganggap Rocky Gerung ini punya opini, punya pendapat-pendapat yang filosofis dan seterusnya. Jadi orang-orang yang berilmu, berakal, berpikir itu kan merenung ini untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai, sesuatu yang filosofis lah kalau bahasa tingginya, bahasa kerennya, sesuatu yang bisa dia ungkapkan dengan kata-kata pendapatnya itu, tapi untuk banyak orang, universal. Dan Rocky Gerung salah satu orang yang menurut kami pribadi dan mungkin banyak orang sudah berada dalam taraf itu, seperti itu. Berarti sehingga dipilih kata merenung ini sebagai bukan tambahan, sebagai kita biar lebih lebih memikirkan lagi gitu, kayak ibaratnya merenung bersama Rocky Gerung tuh ibaratnya si tokoh Rocky Gerung ini bukan hanya sebagai tokoh yang kontroversial aja gitu ya Mas. Jadi bisa diambil gitu dari quote-quote-nya dia, yang baiknya diambil, mungkin yang buruknya kita buang gitu ya Mas. Iya, bisa seperti itu. Ya, oke. Ini Mas, yang terakhir nih, kan buku Mas ini sastra semua nih Mas, kebanyakan genrenya. Berarti ketertarikan Mas dengan sastra ini sebesar apa sih Mas? Ya, sebenarnya kalau di karya-karya yang lain, yang karya ilmiah yang lain juga banyak. Untuk seminar, untuk di jurnal, kemudian di artikel pendidikan dan lain banyak. Cuma yang memang
terbit sebagai buku, kemudian ditulis banyak sebagai buku, memang yang bergenre di sastra. Kalau dibilang ketertarikan di sastra seperti apa, memang lebih dominan dari hal-hal ilmiah, yang tulisan-tulisan ilmiah itu. Kenapa demikian? Karena sastra ini kan keindahan. Ya. Sastra ini bukan hanya orang menganggap sastra sebagai menghayal, imajinasi berlebihan, intuisi yang gak jelas misalnya kan. Kalau orang mau menyelami lebih jauh tentang sastra, sebenarnya dia di situ seperti tadi merenung tadi, akan menemukan jati dirinya bisa lewat sastra. Dia merenungi, mau apa sih saya di bumi ini, mau apa sih saya jadi manusia, bisa lewat sastra. Sastra yang positif tentunya, sastra, karya-karya sastra besar orang-orang di Eropa atau bahkan nasional lah, minimal di Indonesia. Kita bisa belajar banyak dari karya-karya sastra. Sehingga kalau dibilang ketertarikannya seperti apa, kalau 100% mungkin bisa 80-90% untuk menulis hal-hal yang berbau sastra seperti itu. Mas, kalau misalkan soal panutan nih, Mas ada gak sih panutan sastrawan gitu? Contoh lokal deh yang di Indonesia gitu, Mas ada gak sih? Ya, kalau dari SMA bahkan kuliah dulu saya masih senang dengan penulis-penulis NTB, penulis-penulis Nusa Tenggara Barat yang memang menurut saya, karena saya lihat langsung bagaimana kehidupannya, bagaimana perjalanannya, oh ternyata orang NTB ini bisa loh, gitu. Tidak hanya didominasi oleh, mohon maaf teman-teman di Jawa, teman-teman di Sumatera atau di Bali, orang NTB ini bisa. Nah, kalau dari lokalnya. Kemudian kalau nasional tentu banyak. Kalau kita bicara puisi mungkin Sutarzi, Kalzum Bahri, kemudian Taufik Ismail, dan banyak lagi. Kalau novel sudah sangat banyak, ada Derelie, kemudian Habib El Sirazi, Asma Nadia yang punya genre masing-masing dan itu bisa masuk di masyarakat Indonesia. Jadi ketika kita seperti tadi bicara menulis, ada model yang kita mau contoh, yang kita mau target, dan itu yang termasuk saya lakukan, baik sastrawan di lokal maupun nasional tadi, sehingga wah bisa nih, lanjut nih gitu untuk di sastra seperti itu. Oke, berarti banyak banget nih Mas ya, panutan Mas yang menjadi apa ya, tolak ukur Mas untuk menulis gitu kan ya? Ya harus banyak. Oke. Nggak terasa nih Mas, sudah hampir 30 menit kita ngobrol-ngobrol. Ya. Mungkin Mas ada ini gak sih kayak tips and trick buat penulis di seluruh Indonesia ataupun yang Guapedia gitu biar bisa tetap menulis kayak Mas gitu? Ya. Oke, kembali ke pembahasan yang awal tadi. Untuk menulis ini kan kerja keabadian. Artinya siapa sih yang nggak mau dikenang? Siapa sih yang nggak mau dikenal? Seperti itu, dikenal dan dikenang. Jadi ketika kita sudah punya passion, sudah punya keinginan, kemudian niat untuk menjadi orang, dalam tanda kutip orang di dunia kepenulisan, jangan berhenti di tengah jalan. Jadi punya target, kemudian tadi lingkungan juga harus mendukung, paksakan diri untuk didukung oleh lingkungan. Itu karena apa-apa ini kalau nggak dipaksa, kalau kita terlalu terlena, terbiasa, malah hilang di telan bumi nanti. Kemudian punya model tadi, punya contoh yang bisa kita ambil, apa nih yang bisa kita contoh dari beliau, apa yang bisa kita ikuti atau bahkan lampaui dari beliau, khususnya dalam dunia tulis menulis. Konsistensi juga harus jelas di situ, karena ketika kita sudah berhenti sebentar dalam tanda kutip jenuh atau merasa capek, bosan, mungkin nanti akan susah lagi untuk ngebalikin mood menulisnya. Kecuali kalau kita memang berhenti, jeda untuk nyari ide tambahan atau inspirasi, boleh kita nulis di dalam ruangan terus berhenti bosan dulu nih, ke pantai dulu untuk refreshing misalnya, boleh. Tapi kalau apa sih nulis nih capek, nggak ada untungnya misalnya, terus dilepas begitu saja, nah itu yang jangan. Dan yang terakhir ya niatkan untuk memang
menjadi bermanfaat lewat tulisan-tulisan kita, apapun genrenya, apapun bentuk tulisannya. Seperti itu. Kalau sudah seperti itu konsepnya, kalau sudah seperti itu pegangannya, pedomannya, insya Allah walaupun kita ada jenuh sekali dua kali, cepat teratasi, cepat kita kembali moodnya, seperti itu. Termasuk di Guepedia, harus konsisten nulis di Guepedia supaya teman-teman Guepedia juga semakin banyak yang ini masuk di situ, dan mudah-mudahan karya-karya yang di Guepedia tetap bermanfaat untuk banyak orang. Amin, amin. Oke Mas, berarti poin pentingnya nih yang saya dapat nih, berarti tipsnya itu harus ada kemauan, konsistensi, dan niat berarti ya Mas ya. Jadi tiga poin penting ini nih yang harus ditanamkan nih di otak kita gitu ya Mas ya. Nah, Mas, sebelum saya tutup nih, saya ada quote yang diambil dari buku Mas nih, sangat menarik menurut saya, yaitu jangan pernah takut mengakui kegagalanmu supaya semakin banyak orang yang melihat ke arah yang benar. Ini lumayan banget, cuma quote-nya ini sangat membuat orang menjadi semangat gitu. Berarti buat termotivasi juga kan. Nah, ya mudah-mudahan. Dapat dari mana sih Mas? Quote ini Mas? Kenapa? Mas dapat dari mana sih quote ini? Apa langsung tulis aja atau gimana Mas? Ya, awalnya tadi ketika ngobrol-ngobrol dengan banyak orang, ini kan kita punya banyak bertukar pikiran, walaupun kelihatannya hahaha ketawa-ketawa, tapi kalau kita sudah tadi konsepkan, rencanakan, ini kayaknya bagus nih, ada sifat teman yang begini, ada pembicaraan teman yang begini, bagus nih untuk dibuat kata mutiara atau quotes atau puisi. Nah, jadi ditulis dulu, nanti baru poles sedemikian rupa, diolah sedemikian rupa sehingga jadi yang benar-benar mantap dan bermakna seperti itu. Jadi nongkrong-nongkrong itu nggak cuma sekedar ngopi, bahas ini, bahas bola, bahas artis dan seterusnya, tapi harus ada yang didapat di situ minimal. Ketika kita sebagai penulis ada yang bisa kita tulis dari situ. Oke, berarti itu kita nongkrong nggak cuma harus doang, jadi mesti ada poin yang harus kita bawa dari tempat nongkrongan ke rumah gitu ya Mas, ibaratnya gitu. Nah iya, seperti itu. Oke Mas, udah lumayan mau 30 sejam nih Mas. Mas Rozali, thank you banget nih udah mau hadir, udah mau menyempatkan menjadi narasumber di acara Ketemu Penulis. Semoga kalau misalkan kedepannya yang bisa melibatkan Mas Rozali lagi, ntar saya mungkin bisa ini ya, konfirmasi itu, bisa WhatsApp-an lah ibaratnya. Siap. Mas, salam juga nih buat keluarga, semoga sehat-sehat selalu. Maksudnya kan sekarang lagi musim sakit juga nih, lagi pandemi juga. Semoga keluarga Mas yang di NTB dijauhkan dari segala semua penyakit gitu ya Mas ya. Amin. Siap. Oke, udah. Mungkin Mas ada ini gak Mas? Sosial media yang mau di-share, yang mau dipromosikan, boleh disebutkan? Entah itu Instagram, Facebook atau Twitter. Ya, kalau mau nanti kita tukar pikiran, saling sapa atau saling melihat apa yang kita bisa tulis, kita bisa tukar pikiran satu sama lain, bisa di WhatsApp saya 082 339 931 120 atau di Facebook dengan nama saya Rozali Jauhari Alfanani. Untuk Instagram, Twitter untuk saat ini saya stop dulu bermain di situ. Ya, atau bisa lewat email zalipasca15@gmail.com. Nanti lebih lanjut kita bisa saling cek juga di akun Guepedia masing-masing. Oke, teman-teman Guepedia, terima kasih nih. Jangan lupa follow Instagram Guepedia di Guepedia Penerbitan _ dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kita di Guepedia. Oke, Mas Rozali, terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Siap. Ya, makasih Mas. Siap.